Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya Channel Al-Husain. Kali ini saya akan berbicara bincang-bincang berkaitan perkataan YouTuber terkenal yang konten-kontennya ini banyak diminati anak-anak muda di zaman ini, baik dari kalangan agama, politik, sejarah maupun filsafat, yaitu tiada lain tiada bukan yaitu Guru Gembul. Di dalam video pendeknya sore kemarin ya, saya lewati aja ya, saya main HP, saya buka-buka HP, itu ada video beliau mengatakan sekarang ini katanya kelompok-kelompok yang pada ribut-ribut antara NU dan Wahabi, yang dulu ribut-ribut, kelompok yang dulu ribut-ribut antara NU dan Wahabi, sekarang bersatu menyerang Ba'alawi. Begitu juga seperti Persis, Muhammadiyah dan lain-lain, semua menyerang nasab Ba'alawi atau ajaran Ba'alawi. Mungkin seperti itulah maksudnya. Apa yang dikatakan beliau ini emang benar, tapi perlu dirinci kembali, karena dalam pengamatan saya pribadi, jika ditelusuri dari sebelum ada perbincangan nasab sekitar tahun setelah terjadinya aksi 212, perjalanan dakwah salafi yang digelari Wahabi ini hingga saat ini sebenarnya tidak ada perubahan ya. Jadi dakwah mereka itu emang murni dakwah tauhid, dakwah memberantas bid'ah, dakwah memberantas tahayul, dan dakwah memberantas khurafat. Sebelumnya saya minta maaf pada Guru Gembul. Bukan saya mau menebat saudara Guru Gembul ya. Saya hanya berbicara sebatas pengetahuan saya dalam mengamati gerakan dakwah salafi yang digelari Wahabi. Karena apa? Karena berkaitan pembatalan ilmu nasab yang dilakukan Kiai Imad ini emang murni sekali hasil penelitian beliau. Meskipun ulama-ulama di luar kelompok lain, kelompok mereka sudah ada yang membantah, tapi berkaitan pembatalan nasab yang dilakukan Kiai Imad ini emang murni hasil penelitian beliau. Mungkin beliau mempunyai cara sendiri ya, mencari, meneliti, karena zaman sekarang ini memang zaman terbuka sih. Zaman sekarang zaman terbuka. Mau belajar tafsir sekarang sudah masuk ke dalam elektronik. Bicara hadis, mau hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, sekarang sudah masuk di dalam internet. Mau bicara sejarah, referensi dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang
lengkap. Semua ini sudah Allah berikan kepada kita semua untuk kita ini selalu membaca, banyak membaca dan banyak belajar. Itulah kenapa berkaitan Ba'alawi, berkaitan sejarah Wahabi, itu sekarang mudah dibantah. Seperti sejarah Wahabi. Bagaimana kisah sejarah Wahabi ini ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan banyaknya orang-orang percaya pada saat itu terhadap sejarah ini, buku-buku ini. Tapi setelah adanya internet, setelah adanya digital, setelah adanya tulisan-tulisan, buku Said Ahmad Zaini Dahlan ini seperti apa ya? Seperti buku dongeng aja lah, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan cerita-cerita ini. Begitu juga dengan nasab-nasab Ba'alawi yang beratus-ratus tahun tidak ada yang ya main percaya-percaya aja lah pada saat itu, karena zaman belum maju ya. Sekarang Masya Allah, penelitian-penelitian dilakukan orang-orang baik dari kalangan intelektual, dari kalangan ulama ya. Sekarang sudah terbongkar semua ajaran-ajaran atau sejarah nasab, meskipun itu ya masih ada perdebatan. Tapi sampai sekarang Robito Alawiyah ini tidak bisa menjawab apa yang ditulis oleh Kiai Imad. Jika kita telusuri mendalam, kita mendalam lagi, saya yakin ajaran-ajaran Ba'alawi ini pasti akan musnah di zaman digital ini. Karena emang ajaran-ajaran Ba'alawi ini, kitab-kitab Ba'alawi yang berbau khurafat, tahayul, dan amalan-amalan bid'ah lainnya itu tidak akan mampu di zaman ini untuk menjadi solusi umat. Itu pasti itu. Tidak akan mampu untuk menjadi solusi umat, untuk memperbaiki umat. Makanya tidak akan bisa, bakal ditinggal peradaban jika mereka tidak mau merubahnya. Ini bakal bahaya untuk mereka sendiri dari kalangan Asy'ariyah Ba'alawiyah. Yang disayangkan, tapi seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ini orang cerdas sebenarnya ya. Kalau dibandingkan Habib Rizik, dibandingkan dengan Kiai Idrus Romli, sebenarnya ilmu-ilmu mereka tuh di atas semua ya. Tapi ya mungkin ya itu tadilah, namanya beratus-ratus tahun ya, yang namanya dongeng-dongeng ajaran-ajaran Ba'alawi ini, nasab-nasab Ba'alawi ini. Jadi emang sulit untuk menyadarkan, apalagi di zaman pembaharuan seperti ini. Ya semoga Allah memperbaiki umat Islam di Indonesia. Jadi ya itu saja ya. Maaf ya Guru Gembul, tambahan saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada Guru Gembul kalau saya lancang. Karena emang dakwah Wahabi di Indonesia ini tidak ada yang berbicara nasab
tokoh-tokohnya. Yang didukung itu hanya sebenarnya keilmiahannya saja, yang apa yang dilakukan Kiai Imad, dan itu juga masih dalam pembicaraan yang masih tertutup. Orang Wahabi ini kalau saya perhatikan ya, ustadz-ustadznya selama di YouTube atau di dunia darat, dia tuh lebih ke hati-hati kalau berbicara berkaitan nasab. Mereka tuh lebih kepada pemberantasan kepada tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya itu saja ya Guru Gembul, saya minta maaf sebelumnya. Ya saya numpang terkenal sedikit ya. Sekali lagi itu karena emang maksud saya berbicara seperti ini bukannya tidak mau bersatu, tapi emang untuk membedakan ciri khas dakwah salafi yang digelari Wahabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.